Lah digital, Kang. Aya digital. Udah on. Tunjukin aja kan, tunjukin gitu dari sini, bapak ini, tapi sebelah gedung yang ini pak. Di sana Pak, belakang gedungnya itu. Pak, gimana Pak hasilnya? Karena tersangka PS, oke, barusan dari piket sudah menyampaikan karena pengawasan untuk tersangka PS sekarang kewenangan ada di Tahti, kita akan ke ruang Tahti, jenguknya di sana. Nanti insya Allah setelah bertemu, oke, mau telekonferensi, ya. Pelan Pak, pelan. Pelan Pak. Pelan. Ya. Di rumah mana? Tadi depan mobil Bapak. Kalau yang luas Pak. Oke. Ini jangan dulu. Tumben ini penuh parkir. Sebelah sana tuh. Oh, benar duluan. Sendiri Pak. Hah? Sendiri sini Pak.
dari
Para agent, sampaikan pesan teman terpercaya. Gimana Pak? Gimana hasilnya Pak?
bakalan ditanya. Ini kemarin kerjaan lu nih Pak, reporter TV kan ditempelin mic-nya di Ibu Karti, maknya Peggy, telepon sistem banget gue. Begini. Nama panjangnya apa, tapi dari kuasa hukum ayah Peggy. Nama ayah Peggy Rudi aja. Sebenarnya nama aslinya Saprude, tapi di media belum diangkat nama itu, hanya Rudi terus. Makanya rokok lo titip gua aja Bang. Itu kan laki-laki. Enggak, dia bilang bukan rokok kami paham kan. Astagfirullah. Sholat suka. Untung enggak Jumatan tadi ya, sakit. Enggak. Kita mau sapir, boleh jamaah. Boleh. Saya tahu oleh report. Ini jarang punya ya? Kok bisa? Cek berita dulu berarti Pak. Cek berita dulu ya Pak. Iya Mbak, ini
Pak. Ayo lah, izin. Para agen, sampaikan pesan, teman terpercaya. Jam besoknya itu Selasa Kamis. Ya, bukan Jumat ya. Nah, jadi Jumat kita nggak bisa. Dan kebetulan ini dari Senin sampai Kamis ini kan kemarin banyak inilah ya, banyak kegiatan karena dari fest dan lain-lain. Kebetulan hari ini waktunya kosong. Cuman jam besoknya hari Jumat, oke. Kita hargai. Kita tidak akan memaksa, kita ikutin aturan. Jadi hari ini kami kembali. Jadi orang tuanya PS menerima, oke. Mungkin enggak di Selasa atau Kamis ya. Selasa atau Kamis lah. Selasa atau Kamis orang tuanya akan jenguk lagi. Oke, itu sementara. Rencananya pukul berapa Pak? Selasa atau Kamis Pak? Kenapa? Rencananya datang pukul kapan berapa lagi? Pak? Agenda kembali. Nanti saya tanya ke orang tuanya. Siap ya. Kebetulan kondisi ini sekarang agak drop juga badannya. Kondisi kesehatannya udah agak drop. Karena Pak, alasan memperkenalkan sebagai Robi Irawan itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Kan nama aslinya Peggy Setiawan Pak. kemarin sudah kita live di Kompas dan disampaikan. Boleh mungkin Pak untuk Banyak Oke. Mungkin kami jelaskan kembali. Proyek pembangunan yang dirancang Manyar yang miliknya Pak Agus September 2016. Oke. Setelah pekerja-pekerjanya semua pulang ke Cirebon. Sedangkan Peggy dan Robi itu kakak beradik, adik kandung, tinggal di kosan Cilampeni dibawa sama bapaknya. Jadi bapaknya kosnya di ujung, Peggy sama Robi sebelahnya. 2 minggu kemudian karena Robi nggak betah pulang ke Cirebon. Kebetulan saat itu yang punya kosnya sudah tua. Yang punya kos mungkin lebih dekat dengan Robi, sehingga Peggy itu dipanggillah Robi. Itu permasalahannya. Jadi bukan mengganti identitas. Itu permasalahannya. Oke. Ya. tanggapannya Pak. Punya barang bukti apa Pak yang bisa menjadi alat bukti kalau keberadaan Peggy ada di Bandung? Oke. Seperti saya sampaikan kemarin bahwa orang tua kandung daripada Peggy punya bukti berupa rekap gaji. Rekap gaji dari bulan Juli sampai September, maaf. Jadi ini bulan Juli sampai September. Ini saya kopinya ya, aslinya saya amankan. Ini kopinya, yang aslinya saya amankan. Pak, dulu Pak, Pak. dilihatin. Oke, Pak, Dilihatin dulu ya Pak. ini saya perlihatkan kopinya ya. Boleh lagi Pak. Tahan dulu Pak. Di bulan ke-9 di sini nih, ada di bulan ke-9 itu ada tanggal 26 Agustus. Ya. 26 Agustus 2016 itu hari Jumat. Jumat. Hari Jumat. Oke.
2016 udah ya ini ya. Oke. 26 Agustus 2016 itu hari Jumat. Hari Jumat, kemudian karena ini orang tuanya Peggy selaku kalau di perusahaan Menkon ya, pemborong, kepala pemborong ini. 26 Agustus Pak Rudi kasbon kepada si pemilik rumah. 26 Agustus deh. 5,3 untuk 8 orang termasuk Peggy. 27 Agustus bekerja untuk para kuli bangunan. Ini malah gaji kepada para karyawan. Salah satu karyawan pulang, namanya Bondol. Suharsono alias Bondol. Ya. Pulang. Saya klarifikasi waktu acara kemarin. Ada 5 orang yang mengantar, saya klarifikasi. Bukan 5 orang, tapi 3 orang. Ya, saya klarifikasi. Siapa saja 3 orang itu? Ibnu, Robi, termasuk. Oke. Tanggal Agustus 2016, temen naik angkot dari Cilamberni ke Jalan Raya naik angkot. Sono alias Bondo naik angkot sendiri menuju ke Lewi Panjang, terminal Lewi Panjang. Oke, sorry, terminal Cicahem. Dari terminal Cicahem itu langsung berangkat ke Cirebon pakai bus Goodwill. Begitu saja. Di saat itu jam 8 malam Peggy masih mengantar Bondol. Itu saja. Jadi kira-kira kan jam 11 lebihan. Menurut keterangan dari Bondol sudah ada juga di medsos itu sekitar jam 11 malam sampai di Cirebon melihat kayak kecelakaan. itu. Nah, jadi pemikiran Bondol kecelakaan lintas. Itu saja. Itu Robi yang diminta Robi dari adik atau Robi kan nih kan? Betul, adik Robi kandung. Boleh di Robi Irawan ini. Robi Setiawan bukan Robi Irawan. Robi Setiawan. Ada bahwa Robi itu Para agent, sampaikan pesan, teman terpercaya. Pemanggilan. Oke, sebagai saksi atau tidak ada bagaimana? Oke. Menurut keterangan daripada klien kami, setelah kejadian 27 Agustus 2016 dan menurut keterangan daripada orang tua Peggy saat itu di Bandung mengetahui kejadian ada pembunuhan almarhum Pina dan Eki itu 2 hari setelah kejadian
Ya, antara 2 hari 3 hari. antara 2 atau 3 hari. Dengan cara begini, saat itu dari Polres Cirebon melakukan penggeledahan terhadap rumah Peggy yang di Cirebon. Ibunya Peggy menghubungi ke Bandung. Siapa Parman itu adik istri daripada Rudi. Adik ipar, berarti adik ipar ini, berarti adik istrinya Pak Rudi ini. Ditelepon di rumah banyak polisi. Ini dilakukan penggeledahan. Kenapa? Karena tahu 2 hari setelah kejadian. Kembali kepada Para agent, sampaikan pesan teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan Pada intinya kehadiran Pak Rudi ini di Polda Jabar ini adalah juga berkenaan dengan semenjak saudara PS ini ditahan, itu belum pernah ketemu. Kemudian juga menjadi tanggung jawab Pak Rudi juga karena keluarga yang di Cirebon itu ya sering menanyakan juga gitu ya, karena Pak Rudi posisinya di Bandung. Nah itulah sebenarnya. Jadi ya tapi kita bagaimanapun kita sudah berusaha ya, kita ikuti prosedur. Ya insya Allah Selasa sama Kamis ya. antara Selasa Mudah-mudahan pagi lah kita kesini ya, tidak sore. Mudah-mudahan pagi lah kita agendakan. Tapi hari ini tidak kecewa ya Pak, ya? Tidak ketemu Enggak, sama Peggy. saya ikutin prosedur ya. Ikutin prosedur aja. Kenapa? Kita ikutin aturan. Artinya aturan dari pihak kepolisian kita ikutin. Hari Jumat dari hari Minggu sampai hari Kamis ini kondisi badan tidak stabil ya, ngedrop, stres dan ya bayangkanlah. Para agent, sampaikan pesan teman terpercaya.
sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, Menggali informasi terkini. temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, Memberikan yang terbaik. menjadi semangat kami. Ada kami di sini. Media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini. Hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini. Hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, memberikan yang terbaik. Terima kasih Kompas TV. 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 Telah menjadi teman terpercaya Bagi kami, Kompas TV independen terpercaya. Para agen, sampaikan pesan teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, Menggali informasi terkini. temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, Memberikan yang terbaik. menjadi semangat kami. Ada kami di sini. Media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini.
kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Telah menjadi teman terpercaya Bagi kami, Kompas TV, independen, terpercaya. Para agen, sampaikan pesan teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Menjadi semangat kami. Ada kami di sini. Media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Hari-hari. Mencoba datang ke penjagaan dulu ke piket. Artinya dari pertama penangkapan Peggy sampai hari ini orang tua kami belum ketemu. Kita coba ke piket dan kebetulan jam besoknya itu Selasa Kamis. Nah, jadi Jumat kita nggak bisa. Dan kebetulan ini dari Senin sampai Kamis ini kan kemarin banyak banyak kegiatan karena dari press dan lain-lain. Kebetulan hari ini waktunya kosong. Cuman jam besoknya hari Jumat, oke. Kita hargai. Kita tidak akan memaksa, kita ikutin aturan. Jadi hari ini kami kembali. Jadi orang tuanya PS menerima, oke. Mungkin enggak di Selasa atau Kamis ya. Selasa atau Kamis orang tuanya akan jenguk lagi. Oke, itu sementara. Rencananya pukul berapa Pak? Selasa atau Kamis Pak? Kenapa? Rencananya pukul berapa Pak? Nanti saya tanya ke orang tuanya. Siap ya. Kebetulan kondisi ini sekarang agak drop juga badannya. Kondisi kesehatannya udah agak drop. Karena alasan memperkenalkan sebagai Robby Irawan itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Kan nama aslinya Peggy Setiawan Pak. Kemarin sudah kita live di Kompas dan disampaikan. Ya, boleh mungkin Pak untuk banyak ditanyakan netizen nih Pak. Oke. Ya, boleh Pak kembali Pak. Mungkin kami jelaskan kembali. Setelah proyek pembangunan yang di Rancamanyar yang miliknya Pak Agus itu selesai sekitar bulan September November 2016. Oke. Setelah pekerjaan selesai, pekerjanya semua pulang ke Cirebon. Sedangkan Peggy dan Robby
Peggy dan Robi itu kakak beradik, adik kandung. Tinggal di kosan Cilampeni, dibawa sama bapaknya. Jadi bapaknya kosnya di ujung, Peggy sama Robi sebelahnya. 2 minggu kemudian, karena Robi nggak betah, pulang ke Cirebon. Kebetulan saat itu yang punya kosnya sudah tua. Yang punya kos mungkin lebih dekat dengan Robi, sehingga Peggy itu dipanggillah Robi. Itu permasalahannya. Jadi bukan mengganti identitas. Itu permasalahannya. Oke. Ya. Punya barang bukti apa Pak yang bisa menjadi alat bukti kalau keberadaan Peggy saat itu adalah di Bandung gitu Pak? Oke. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa orang tua kandung daripada Peggy punya bukti berupa rekap gaji. Rekap gaji dari bulan Juli sampai September, maaf. Jadi ini bulan Juli sampai September. Ini saya kopinya ya, aslinya saya amankan. Ini kopinya, yang aslinya saya amankan. Dulu Pak, dilihatin. Oke. Dilihatin dulu ya Pak. Ini saya perlihatkan kopinya ya. Boleh lagi Pak, tahan dulu Pak. Di bulan ke-9 di sini nih, ada di bulan ke-9 itu ada tanggal 26 Agustus. Ya. 26 Agustus 2016 itu hari Jumat. Hari Jumat. Oke, hari Jumat 26 Agustus 2016 itu hari, udah ya ini ya. Oke. 26 Agustus 2016 itu hari Jumat. Hari Jumat, kemudian karena ini orang tuanya Peggy selaku kalau di perusahaan Menkon ya, pemborong, kepala pemborong ini. 26 Agustus Pak Rudi kasbon kepada si pemilik rumah. 26 Agustus deh. 5,3 untuk membayar karyawan 8 orang termasuk Peggy. 27 Agustus di hari Sabtu itu kan bekerja dari jam 8 sampai jam setengah 6 sore. Tanggal 27 Agustus itu gajian. Gajian untuk para karyawan. Para kuli bangunan. Ini yang menggaji. Sekitar jam 7 malam ini menggaji kepada para karyawan. Salah satu karyawan pulang, namanya Bondol. Suharsono alias Bondol. Ya. Pulang ke Cirebon. Saya klarifikasi waktu wawancara kemarin. Ada 5 orang yang mengantar, saya klarifikasi, bukan 5 orang tapi 3 orang. Ya, saya klarifikasi, siapa saja 3 orang itu? Ibnu, Robi, termasuk Peggy. Oke. Tanggal 27 Agustus 2016, jam 8 malam, temen kerjanya Peggy mengantar Suharsono alias Bondol ke naik angkot. Dari Cilampeni ke Jalan Raya naik angkot. Suharsono alias Bondol naik angkot sendiri menuju ke Lewi Panjang, terminal Lewi Panjang. Oke, sorry. Terminal Cicahem. Dari terminal Cicahem itu langsung berangkat ke Cirebon pakai bus Goodwill. Gitu saja. Jadi saat itu jam 8 malam Peggy masih mengantar Bondol. Itu saja. Jadi kira-kira di Cirebon tuh nyampe jam berapa nih, kan kejadian jam 11 ya? Menurut keterangan daripada si Bondol itu udah ada juga di medsos tuh, sekitar jam 11 malam sampai di Cirebon melihat kayak kecelakaan. Itu kecelakaan yang Tina itu? Jadi pemikiran Bondol itu kecelakaan lalu lintas. Itu saja. Saat itu Robi yang dimaksud adalah Robi dari adik Peggy, Pak? Atau Robi rekan nih kan? Betul, adik Robi kandung. Adik kandung Peggy. Adik kandung Peggy. Jadi anak Bapak yang kedua ya, iya, Pak? Betul. Saat ini udah muncul di publik belum Pak untuk terkait Robi Irawan ini?
banyak netizen juga Robi yang- Setiawan bukan Robi Irawan. Robi Setiawan ya. Bukan Hati-hati Robi loh nama ya, Irawan. Robi Setiawan. Iya. Oke, nah ini kan Pak dirubah oleh apa namanya menjadi alias oleh Kabid Humas Polda Jabar. Ini bagaimana tanggapan Bapak bahwa ada tuduhan bahwa Peggy ini merubah nama menjadi Robi ini Pak? Silakan Pak. Masalah itu saya kembalikan kepada penyidik. Yang jelas keterangan dari klien kami itu apa adanya. Bahwa Robi dan Peggy itu adik kakak. Oke. Itu saja. Kalau masalah merubah dari siapa apa Ada tadi? tuduhan terkait juga. Ada tuduhan perubahan terkait. grup menjadi Robi. Silakan penyidik untuk menganalisa. Oke. Minta tanggapan dari Pak Rudi, Pak. Ini kan Bapak juga sempat ada laporan katanya Bapak juga terlibat dalam menutup-tutupi Peggy Setiawan gitu. Oke. Tanggapan dari Bapak seperti apa? Karena kan ini juga terancam nih katanya bakalan dihukum seperti apa nih Pak? Kalau Bapak terbukti terlibat menutup-tutupi ya Pak? Ya saya mas transparan aja, tidak apa adanya, ngomong apa adanya gitu. Oke, selama 8 tahun pernah dihubungi oleh pihak kepolisian Pak sebelumnya atau baru pada saat penangkapan saja atau seperti apa Pak? Baru sekarang ini, sebelumnya aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Oke, jadi tidak pernah ada dihubungi oleh pihak Nggak ada, kepolisian nggak sampai ada. dengan saat ini juga? Saat ini juga. Termasuk pemanggilan juga belum ada Pak? Pemanggilan Oke, sebagai saksi atau tidak ada bagaimana? Oke. Menurut keterangan daripada klien kami, setelah kejadian 27 Agustus 2016 dan menurut keterangan daripada orang tua Peggy saat itu di Bandung mengetahui kejadian ada pembunuhan almarhum Pina dan Eki itu 2 hari setelah kejadian. Ya, antara 2 atau 3 hari. Dengan cara begini, saat itu dari Polres Cirebon melakukan penggeledahan terhadap rumah Peggy yang di Cirebon. Ibunya Peggy menghubungi ke Bandung. Siapa? Parman. Parman itu adik istri daripada Pak Rudi. adik ipar. Adik ipar, berarti adik ipar ini, berarti adik istrinya Pak Rudi ini. Parman ditelepon, di rumah banyak polisi. Ini dilakukan penggeledahan. Kenapa? Karena menurut keterangan dari kepolisian, Peggy terlibat dalam kasus pembunuhan. Itu saja. Itu saja. Jadi mengetahui 2 hari setelah kejadian. Posisinya saat itu istrinya Pak Rudi atau ibu kandungnya Peggy menelepon Parman. Jadi silakan saya kembalikan kepada yang berwenang untuk menganalisa. Pak Rudi ada rencana mau ajak Robi, anak Bapak yang kedua, untuk jenguk kakaknya Peggy gitu Pak? Ya. Oke. Sementara ini kalau orang ayah kandungnya Peggy domisili kan di Bandung. Oke. Sedangkan Robi domisili Cirebon. Jadi mungkin sementara akan ayahnya dulu yang menjenguk. Kalau komunikasi dengan keluarga di Cirebon seperti apa nih Pak? Biasa saja. Ya, biasa saja. Pernah kontak dengan ayah ibu dari Peggy? Sering. Seperti apa nih pasca dari penangkapan Peggy ini Pak dengan ibu sendiri? Ya kita harus selalu mensupport bahwa anak kita tidak bersalah, gitu aja. Kabarnya udah saksi baru ya Pak? Saksi baru yang dibawa oleh pihak Bapak? Terkait saksi baru kita beda tim. Oke. Tim kuasa hukumnya beda. Oke. Kalau saya tim kuasa hukum kami dari kantor hukum Dendi Rukmantika, khusus ayahnya Peggy, orang ayah kandungnya. Kalau untuk yang lain itu beda tim. Untuk Peggy-nya juga beda? Untuk Peggy beda tim juga. Satu Pak, ini beda pasca- kantor hukum. Oke. Pasca penggeledahan di rumah di Cirebon, apakah Bapak mengetahui sebelumnya Pak? Tidak tahu. mengetahui. Berarti tidak mengetahui juga terkait kejadian yang terjadi pada 2016 itu Pak? Betul. Oke, termasuk siapa yang menjadi korban juga tidak mengetahui pada Tidak tahu sama sekali. Posisi ada di Bandung. Ada tambahan? Posisi ada di Bandung. Ya, pada intinya kehadiran Pak Rudi ini di Polda Jabar ini adalah juga berkenaan dengan semenjak saudara PS ini ditahan, itu belum pernah ketemu. Kemudian juga menjadi tanggung jawab Pak Rudi juga, karena keluarga yang di Cirebon itu
ya sering menanyakan juga gitu ya, karena Pak Rudi posisinya di Bandung. Nah itulah sebenarnya. Jadi ya tapi kita bagaimanapun kita sudah berusaha ya, kita ikuti prosedur. Ya insya Allah Selasa sama Kamis ya. Antara Selasa Mudah-mudahan pagi lah kita ke sini ya, tidak sore. Mudah-mudahan pagi lah kita agendakan. Tapi hari ini tidak kecewa ya Pak, tidak ketemu Enggak, sama Peggy. saya ikutin prosedur ya. Ikutin prosedur aja. Karena apa? Kita ikutin aturan. Saya tidak mau artinya aturan dari pihak kepolisian begini kita ikutin. Cuman kita datang di hari Jumat. Kebetulan setelah dari hari Minggu sampai hari Kamis ini kondisi badan tidak stabil ya, ngedrop, stres, dan ya bayangkanlah seorang anak ditahan karena dituduh selaku pembunuh. Pak Rudi tadi menginformasikan bahwa belum pernah ketemu di rumah kontrakan sejak 20 Mei ya Pak ya. Nah ini rumah kontrakan yang di Bandung pada saat itu Peggy sedang apa Pak? Lagi sama Bapak? 20 Mei. 20 Mei atau kapan Pak? Senin yang tadi Bapak sampaikan ditangkap? Oh, itu mau sebelum kejadian dia bersama kita ngontrak situ. Pas Bahkan ditangkap? sebelumnya. Ya. Bahkan bareng sama kita di satu ruangan, satu kontrakan itu. Terus kemudian pisah dari kontrakan depan sampai kontrakan belakang, dipisahin. Terus saya berangkat kerja, si Peggy masih ada di rumah. Gitu. Jadi pada saat ditangkap Peggy itu sendirian Pak? Sendirian, berangkat kerja sendirian. 2 lembar ya. Selama ini Bapak tuh udah menjalani pemeriksaan belum Pak? Apakah pernah diperiksa oleh pihak polisi? Sudah, BAP. Sebagai saksi Pak? Saksi ya. Berapa kali tuh Pak? 1 kali baru 1 kali. Bapak menyatakan bahwa Bapak waktu itu melihat Peggy di Bandung begitu seperti apa? Ya memang bersamanya di Bandung. Bukan melihat, Ya, bersama bareng. Karena ini sebagai menkon ya, sebagai pemborong. Jadi Peggy itu sebagai anak buah yang kerja. Itu termasuk yang lain-lainnya, bukan murid tapi bersama. Ya. Oke. Ya, cukup ya. Sudah cukup. Makasih ya. Sama.